Istighfari, 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 istighfari. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dosa dengan tetangga, dosa dengan kerabat, dosa dengan kawan, dosa yang tak terlihat. Jadi kalau dosa diampuni, misal mata itu pernah melihat yang tidak baik, ketika diampuni maka mata ini akan ditukar oleh Allah fungsinya, dari yang tidak baik dihilangkan tidak baiknya, diarahkan pada yang baik-baik saja. Itu tandanya. Dia ada orang yang saat masuk Ramadan ketika puasa dia hitung-hitung dosanya. Ya Allah, saya yakin dalam setiap amalan Kau berikan pahala, tapi juga saya punya keyakinan dosa saya lebih banyak daripada kebaikan yang pernah saya kerjakan. Maka saya mohon ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Begitu Anda keluarkan kalimat tadi, air mata Anda kemudian keluar, hati Anda kemudian bergetar, maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya sampai detik itu dia bermuhasabah, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa. Jadi kalau nanti sedang bermuhasabah, jangan cuma istighfar, tapi diingat dosa apa yang pernah dikerjakan. Dosa pada orang tua, rinci satu-satu. Dosa pada orang tua, pada ayah, pada ibu, pada pasangan hidup, suami ke istri, istri ke suami. Dosa ke anak-anak. Jangan-jangan anak-anak ini sekarang menjauh dari Allah. Maaf, malas-malasan sholat bukan karena malas, karena antum gak pernah ngajarin dulu. Antum tuh terlampau sibuk, disekolahkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat. Baru setelah antum sepuh merasa menyesal. Jadi jangan salahkan anak dulu, antum marah-marahin anak, kenapa susah sholat? Kenapa antum susah ngajarin dari dulu? Kenapa Anda tidak mencontohkan? Istighfari, 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 istighfari. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dosa dengan tetangga, dosa dengan kerabat, dosa dengan kawan, dosa yang tak terlihat, dan puncaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda kemudian ingat-ingat sampai meneteskan air mata, itu semua dosa diampuni. Kalau sudah diampuni, maka Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat, dan yang kurang baik tadi akan dikembalikan, ditukar dengan yang lebih baik. Itu tandanya. Jadi kalau dosa diampuni, misal mata itu pernah melihat yang tidak baik, diampuni, ini tobat, menetes air mata. Ketika diampuni maka mata ini akan ditukar oleh Allah fungsinya, dari yang tidak baik dihilangkan tidak baiknya, diarahkan pada yang baik-baik saja. Jadi kalau sudah bertobat, tobatnya benar, itu yang tidak baik itu sudah alergi. Melihat yang tidak baik sudah nggak mau. Ya maaf, menatap yang tidak baik, wah sudah nggak bisa. Sensitif matanya, sensitif pada yang negatif, langsung pindah. Tapi pada kebaikan senang. Lihat orang ngaji, pengen ikutan ngaji. Lihat masjid, pengen iktikaf. Lihat orang baca Quran, pengen menghafal. Nanti kalau mata itu sudah mendapatkan hidayah, maka semua yang dilihat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Kemarin Masya Allah saya di sini kajian terbatas itu dengan teman-teman Pang, Anda bayangkan. Dan mereka hijrah, lalu mereka rubah kalimatnya menjadi pengajian. Luar biasa, Pang tambah ajian jadi pengajian. Di sekarang mereka berhijrah, Masya Allah luar biasa. Saya mau kasih tahu ya, anak Pang aja udah ikut pengajian. Masa antum yang bukan anak Pang nggak ngaji? Ya, jadi sekarang pelaku maksiat sudah tobat. Kalau ada orang baik-baik jadi berubah maksiat, ada yang salah dalam dirinya. Ayo, orang-orang sudah jadi jujur, masa yang jujur mau curang? Orang-orang sudah sabar. Orang-orang sudah sabar, masa yang sabar mau marah-marah? Orang-orang sudah tawadu, maka saya tawadu mau sombong? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bisa menggugurkan dosa-dosa. Paham? Malamnya Al-Bukhari nomor hadis 37. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu bangkit di malam Ramadan, menunaikan salat dengan baik, di sela-sela salatnya ikhlas dia kerjakan saat salat, di sela-sela salat 2 rakaat berhenti, ihtisaban. Dia bermuhasabah, mengingat dosa-dosanya, bermohon pahala kepada Allah, lalu tobat dari dosa-dosanya. Dia katakan, perhatikan kalimat Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, sifatmu mengampuni semua dosa, Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Sekarang saksikan hamba memohon ampunan kepadamu. Engkau maha pengampun dan mencintai hamba-hambamu yang minta ampun. Sekarang mohon saksikan hamba minta ampun kepadamu. Minta. Begitu Anda mohonkan dengan khusyuk saat-saat tarawih itu, lalu Anda bermohon dengan benar, kata Nabi, seketika itu dosa Anda akan diampuni. Jadi kalau siang berbuat dosa selesai, kalau malam berbuat dosa diampuni, tinggal tidur. Begitu Anda istirahat, sudah nggak bawa dosa.
Makanya orang-orang yang tidur tanpa dosa itu tidurnya tenang, Pak, Bu. Banyak orang gelisah itu cuma dua saat tidur gelisah. Satu karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar? Gajiku kapan dibayar? Dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. Gara-gara kamu ini katanya, nunjuknya ke istri dia saat tidur. Jadi kalau dalam tidur saja tidak bisa bertaubat, maka kapan Anda bisa mendekat kepada Allah? Nah, ada orang-orang yang tidurnya enak. Ya, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar. Selevel Nabi istighfar 70 sampai 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-mulk, baca. Begitu Anda baca, demi Allah saya katakan, tidur tenangan tuh, tenang. Kalau Anda tidak bangun lagi esok harinya, nikmat tidurnya, nikmat. Saking nikmatnya kan nggak bangun, ya. Udah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radatan mardiyah, selesai. Dan selesainya itu enak, sudah taubat, dosa diampuni, terus mau tidurnya baca doa, dapat pahala. Anda bayangkan, sebelum tidur taubat dosa diampuni, akan tidur baca doa dapat pahala, begitu meninggal dalam tidur surga. Ya kenapa? Karena dosanya sudah tidak ada, pahala dapat ditampakkan oleh Allah. Jadi orang-orang itu saat nanti di menjelang wafatnya, sakaratul maut, itu ditampakkan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau ke masjid ditampakkan, kalau rajin baca Quran ditampakkan, kalau ahli maksiat ditampakkan maksiatnya. Baik, itulah yang disebut dengan Ramadan. Syahrul Ramadan, kata Allah, di bulan ini berpeluang selama sebulan aku akan ampuni dosa-dosa. Melalui hadis tadi disampaikan, alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan ini begitu istimewa karena pada saat itu diturunkan Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Di pertemuan lalu kita sudah sampaikan tentang kebiasaan Nabi, dan kita sudah antarkan program Nabi sampai dengan Ramadan, bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik membacanya ataupun mengkajinya, juga demikian dengan menghafalkannya. Sekarang kita akan bahas satu rahasia yang saya janjikan di pertemuan lalu. Ada rahasia di ayat ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran saat Ramadan. Dan orang yang bisa berinteraksi dengan benar seperti ini, maka Allah akan menjamin selepas Ramadan